Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Melanjutkan syarat-syaratnya wudu setelah kemarin sampai jarul ma'ala jami'ul udwi, mengalirkan air ke atas seluruh anggota wudu. Kemudian syarat yang berapa ini tidak tahu. Wa tahaqququl muqtadi in banal halu. Wa tahaqququl muqtadi in banal hal, yaitu apa? Mengetahui secara pasti. Tahaqquq itu mengetahui secara pasti al muqtadi, penyebab dia wudu. Penyebab dia wudu. In banal halu, jika keadaannya jelas. Maksudnya dia tidak ragu ketika wudu. Bukan tidak ragu. Jika menjadi jelas ya. Jika menjadi jelas kan. Misalnya begini. Misalnya saya tahu, jadi banal hal ini keadaannya jelas itu ada kalanya setelah wudu, ada kalanya sebelum wudu. Dua-duanya mau setelah wudu atau sebelum wudu. Kalau sudah banal hal mau setelah wudu atau sebelum wudu, maka wajib tahaqquq muqtadi. Misalnya begini. Kalau sebelum wudu sudah banal hal jelas. Saya tahu saya penyebab wudu saya ya karena saya hadas misalnya. Atau penyebab saya wudu karena saya mau tasdul wudu, ya selesai. Kalau gitu sah sudah. Tapi kalau misalnya banal halnya setelah wudu. Misalnya saya ragu ini punya wudu apa enggak ya? Saya ragu punya wudu apa enggak? Wes wudu aja wes. Jogo-jogo. Setelah wudu baru keadaannya menjadi jelas bahwa saya tadi sebelum wudu saya ini punya hadas. Saya ini apa? Enggak punya wudu. Makanya apa? Apakah sah wudunya? Enggak sah. Kenapa? Karena keadaannya menjadi jelas walaupun setelah wudu keadaannya menjadi jelas. Dan saya wudunya tadi tidak tahaqququl muqtadi, tidak tahu pasti penyebab saya wudu. Paham ya? Jadi tak ulangi lagi. Misalnya saya ragu punya wudu atau tidak. Syaratnya kalau keadaannya jelas itu walaupun setelah wudu menjadi jelas. Oh ternyata saya tidak punya wudu. Syaratnya kalau keadaannya jelas maka harus tahu pasti ketika wudu niat, tahu pasti penyebabnya apa. Penyebab saya wudu apa? Oh saya wudu untuk mengangkat hadas, jelas berarti selesai. Berarti tahu kalau dia tidak punya wudu. Ini permasalahannya dia tidak tahu. Saya wudu ihtiyat saja. Ihtiyat wes hati-hati wudu aja. Setelah wudu ternyata menjadi jelas keadaannya bahwa tadi ternyata memang saya tidak punya wudu. Makanya apa? Tidak sah wudunya. Kenapa? Karena tidak tahaqququl muqtadi. Tidak mengetahui secara pasti penyebab saya wudu ketika saya wudu tadi. Dan keadaannya menjadi jelas. Jadi tahaqququl muqtadi ini disyaratkan jika banal hal. Jika keadaannya menjadi jelas. Tapi fa illam yabinil hal, kalau keadaannya saya tidak tahu saya ini tadi punya wudu apa enggak, saya tidak tahu dan tidak ingat sampai setelah wudu. Maka apa? Fa wudu'ul ihtiyat sahih. Wudu ihtiyatnya apa? Sah. Wudu ihtiyatnya apa? Sah. Paham deh? Jadi disyaratkan mengetahui penyebab kenapa saya wudu. Untuk apa saya wudu? Untuk mengangkat hadas atau untuk tasdil wudu? Itu disyaratkan jika keadaannya jelas. Kalau keadaan jelas sebelum wudu ya selesai, sudah tidak mungkin salah. Ya, saya tahu kok kalau saya wudu ini untuk mengangkat hadas, ya wes selesai. Tapi yang dipermasalahkan kalau dia tahu keadaannya menjadi jelas setelah dia wudu, makanya apa? Wudu yang sebelumnya tidak sah. Kenapa? Karena keadaannya menjadi jelas dan saya tidak tahaqququl muqtadi tadi ketika wudu. Saya tidak tahu penyebab saya wudu. Saya tahunya setelah saya wudu, maka tidak sah. Wudu ihtiyatnya tidak sah. Jadi ada dua. Kalau tajdidul wudu itu sudah jelas dia tadi itu punya wudu, kemudian wudu lagi, paham ya?
Karena untuk sholat berikutnya misalnya tajdidul wudu. Tapi sekarang anak batal apa enggak ya? Kemudian dia wudu. Ini namanya wudunya untuk ihtiyat. Lah, kalau memang dia tadi itu setelah wudunya tadi itu nggak jelas, artinya terus begitu, ya wis, yang penting anak sudah wudu, maka sah wudunya. Tapi kalau misalnya, oh iya, saya tadi itu memang nggak punya wudu, ya berarti sudah saya sedang wudu ini, nggak bisa, nggak sah. Nggak sah, karena itu lebih baik kalau mau wudu begitu, bukan sifatnya tajdidul wudu, batalkan dulu. Batalkan dulu. Ya misalnya, ya kencing misalnya. Kalau misalnya minta maaf, megang dengan telapak jarinya, kemaluannya, selesai, wudu. Itu jelas sahnya. Itu jelas sahnya. Kenapa? Khawatir wudunya ihtiyat, ternyata setelah wudu dia tadi itu tahu, iya tadi itu batal, anak, ya sudah, dia batal. Oh, enggak batal kok wudu. Ya wudu yang kedua percuma. Ya sudah, terangkat dengan wudu yang pertama sudah jelas gitu. Nah, karena itu wudu ihtiyat ini kalau setelah wudu jelas menjadi ingat dia tadi itu bahwa memang dia batal, justru enggak sah wudunya. Ya, lebih baik diyakinkan batal wudunya aja dengan melakukan mubtilatul wudu. Itu kemudian syarat selanjutnya yaitu apa? Wadawamun niyati hukman. Langgengnya niat secara hukum. Maksudnya ya apa? Jadi atau kalau di bahasa kitab lain itu biasanya apa? Ada musorif ya. Tidak ada yang menghilangkan niat. Tidak ada yang menghilangkan niat. Tidak harus iling terus. Tidak. Yang niatnya di awal. Tapi tidak ada sorif yang memalingkan dari niat. Misalnya apa? Saya niat mutus. Nah, ini memalingkan dari niat ini. Tadinya saya niat wudu, kemudian tengah-tengah wudu, enggak wudu Nah, terputus niatnya. Atau misalnya apa? Murtad, waliyadzubillah min dzalik. Murtad itu termasuk dia memutus niat. Tidak membatalkan wudhu ya, beda dengan tayamum. Kalau tayamum, murtad itu membatalkan tayamum, karena tayamum itu taharah dhaifah. Kemudian misalnya atau ada beberapa hal yang memalingkan daripada niat. Yang dimaksud langgeng niat itu tidak ada yang memutus. Tidak harus ingat niat terus dari awal, enggak. Tapi apa? Yang penting niat di awal, kemudian tidak ada yang memutus niat itu sampai selesai. Kemudian kalau ternyata tengah-tengah terputus, misalnya apa? Dia niat memutus wudhu. Setelah tadinya niat, setelah basuh wajah niat memutus wudhu. Makanya apa? Wajib niat baru. Tapi tidak usah ngulangi wajah, wajahnya sudah terangkat. Melanjutkan, tapi niatnya niat wudhu baru lagi ya. Saya niat wudhu lagi, basuh tangan, langsung. Jadi kalau sudah niat memotong wudhu, maka wajib ngulangi niatnya dok. Atau murtad sama juga ya, sama. Itu tadi. Kemudian sebagian ulama ngomong langgengnya niat ini atau dawamun niyah ini ada 3 ya. Ada apa? Zikron, yakni bilisan. Yaitu apa? Disunnahkan di awal saja. Kalau niat melanggengkan niat itu di awal dengan lisan itu cuma di awal. Disunnahkan talafut. Kemudian ada zukron bil goleb, yaitu apa? Disunahkan dari awal sampai akhir, tidak lupa. Tapi sunnah, wajibnya tidak wajib. Kemudian ada hukman ya ini wajib, yaitu apa? Tidak ada sorif. Kemudian wa adamu ta'liqiha, hendaknya tidak menggantungkan niat. Misalnya gini. Saya mau wudhu ini, saya niat wudhu. Kalau Zaid datang, kalau si Fulan datang, saya niat wudhu. Apakah sah wudhunya? Tidak sah. Kenapa? Karena niat itu tidak boleh digantungkan. Harus saya niat wudhu, yakin sudah, tidak usah digantung-gantungkan. Termasuk syaratnya niat tidak boleh
Gantungkan. Termasuk menggantungkan apa? Nawaitul wudu insyaallah. Nawaitul wudu insyaallah ya. Ini termasuk menggantungkan. Jika dia niat taklik. Tapi kalau dia niat tabarruk, saya mengucapkan insyaallah ini bukan niat taklik, enggak. Saya tidak menggantungkan. Cuma barokah aja. Kalimat insyaallah ini kan maka ya Pak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dia niat taklik atau atlaqo, enggak niat apa-apa, wis pokoknya ngomong insyaallah wis. Maka ya Pak, tidak sah. Atau dia niat saya ngikuti Nabi SAW. Karena Nabi SAW diriwayatkan setelah turun ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa Allah. Maka Nabi SAW tidak mengucapkan apa-apa fi kulli awqati atau fi ghalibi awqati kecuali dibarengi dengan insyaallah. Oh saya niat ngikuti Nabi, maka ya apa? Tidak apa-apa. Yang jelas dia tidak niat taklik atau itlak, tidak niat apa-apa. Kalau dia tidak niat apa-apa, tidak ada niat, sementing saya kepingin ngomong insyaallah dok. Atau niat taklik, maka tidak sah. Tapi selain itu sah. Termasuk taklik itu insyaallah ya. Kemudian ini selesai sudah. Ini syaratnya wudhu bagi orang yang salim atau yang sehat ya sampai sini. Sekarang tinggal apa? Syaratnya wudhu bagi orang yang daimul hadas atau selalu berhadas. Disyaratkan apa? Wadukhulul wakti wal mualah. Disyaratkan harus masuk waktu wudhunya setelah masuk waktu. Kalau orang yang daimul hadas, orang yang selalu berhadas. Misalnya ada orang beser atau perempuan mustahadhah misalnya. Maka apa? Dia mau wudhu untuk sholat duhur. Wudhunya jam 11 sebelum waktu duhur masuk. Maka apa? Tidak sah. Maka apa? Tidak sah ya. Harus wudhunya ya setelah masuk waktu duhur. Begitu juga sholat sunnah ya. Begitu juga sholat sunnah. Misalnya sholat duha, dia wudhu untuk sholat duha, tapi wudhunya subuh. Makanya apa? Tidak boleh ya. Kenapa? Belum masuk waktu duha. Harus sudah masuk waktu duha dulu, baru dia wudhu, baru kemudian sholat duha. Kemudian dan disyaratkan juga apa? Wal mualah. Mualah itu apa? Terus menerus, berkesinambungan ya. Tidak dipisah-pisah. Kalau orang sehat, dia tidak harus terus menerus dalam berwudu. Misalnya basuh wajah di Pasuruan, jalan tutup gempol basuh tangan sampai porong kepala, Surabaya kaki, tidak apa-apa ya, silakan selama tidak batal tentunya, selama tidak batal. Tapi kalau orang yang daimul hadas tidak boleh, dia harus mualah, berkesinambungan langsung. Apa mualah itu? Yaitu ayaghsilal udwa tsani qabla jafafil awal. Dia hendaknya dia itu membasuh anggota wudu yang kedua sebelum yang pertama kering. Ma'tidalil hawa wal mazad waz zaman ya. Bersama normalnya musim, tidak ekstrim musimnya. Jadi misalnya membasuh wajah dia, tidak langsung basuh tangan sampai kering yang ada di wajah, maka tidak mualah. Mualah itu dia sudah membasuh tangan sebelum yang di wajah kering. Nah, itu bagi daimul hadas wajib, tapi bagi orang yang sehat sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Itu tadi syarat-syaratnya wudu. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau nambahi daimul hadas itu. Fadhal, ada ifadah atau ada yang perlu dipertanyakan? Daimul hadas itu siapa? Siapa orang yang selalu berhadas? Apakah ada orang yang setiap 10 menit misalnya? Ya apa dobitnya? Itu pasti ada dobitnya. Lah, anak tadi sempat nyari tak ketemu. Cuma yang anak ingat, jadi dia tidak bisa, tidak mungkin untuk toharoh dan sholat bi akhafi mumkinin dalam keadaan selamat daripada hadas.
itu orang yang daimul hadas. Kalau dia masih bisa memungkinkan, misalnya saya kalau wudhunya seadanya, sholatnya seadanya, saya nututi, saya tidak sampai hadas, maka bukan daimul hadas. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk melakukan itu masih kedahuluan hadas, maka dia daimul hadas. Kalau suwe masih kuat, tapi kalau sekarang nggak bisa dah. Pasti kan ini habis wudhu sholat misalnya dapat 1 rakaat keluar lagi, itu termasuk daimul hadas. Tapi yang sekiranya antara wudhu dan sholat yang akhaf mungkin, sholat yang khafif ya, bukan sholat yang panjang-panjang ya, sholat yang akhaf mungkin. Nah, itu dobitnya akhaf mungkin ini yang ke arkan atau ma'asunan, ini yang harus dicari. Nah, itu maka dianggap tidak daimul hadas. Daimul hadas. Yang jadi tambahan biasanya apa? Sampai keluarnya nggak ada keinginan itu ila khurjil waqt. Waktu sholat itu saja. Jadi bukan berarti harus sehari semalam keluar. Yeah. Jadi untuk sholat zuhur dalam mulai masuknya waktu sholat zuhur dia keluar nggak ada imkan untuk toharo ma'asolah bila hadas. Jadi sampai keluarnya waktu zuhur itu berarti dalam sholat zuhur dia dikatakan daim. Tapi kadang-kadangnya ada kalau ini sudah terlanjur kencing sampai 1 jam, nanti masih ada waktu, ya wajib takhir kan itu karena dia bukan masuk kategori daimul hadas. Ya, jadi kalau sekiranya besernya tadi itu, ini beser cuma 2 jam. Saya biasanya beser jalan, setelah itu anak nggak beser lagi, ya sholatnya berarti bisa diundur kan. Kalau zuhur itu jam 12 sampai jam 3, 2 jam kan masih ada waktu 1 jam berarti. Nah, ini tidak dianggap daimul hadas. Ya, tidak dianggap daimul hadas. Kenapa? Karena bisa menunda sholatnya yang sekiranya tidak sampai waktu beser. Begitu maksudnya. Ada tambahan yang lain? Pakai mic. Ini di i'ana itu seakan-akan kayak dobit gitu. Ba'da dukhulil waqti infata rafi' kataktiri baulin naqidin. Jadi memang makna yang seperti yang dikatakan Husin tadi sudah masuk. Infata rafi' karena hilang waktu, habis waktu dengan untuk mengangkat daripada hadas tidak ada. Tadi kataktiri seperti netesnya daripada air kencing. Tapi di situ bukan hanya air kencing ya, wastihadah, wadi, daimul hadas contohnya bukan salisul bol, banyak. Salisul wadi, salisul madhi, salisul mani. Semuanya itu dikatakan daimul hadas. Kemudian masalah setelah masuknya waktu itu masuk waktu fardu atau sunnah yang nafil muakkad. Nafil yang muakkad. Seperti juga sholatul janazah itu tidak sah kecuali setelah dimandikan si mayit. Kemudian tahiyatul masjid enggak sah kecuali setelah masuk masjid. Berarti wudhunya di dalam. Kemudian untuk rawatib ba'diyah tidak sah kecuali setelah sholat fardu. Untuk khatib Jum'ah, kalau dia menjadi khatib Jum'ah itu disyaratkan harus 2 kali wudhu nantinya. Setelah masuk waktu karena apa? Karena dua-duanya kewajiban. Nah, setelah wajib 2 wudhu atau 2 tayamum bagi khatib yang daimul hadas. Yaitu pertama untuk khutbatan, yang kedua untuk sholat. Ya lebih kalau masih ada khatib yang lainnya jangan cari yang angan-angan ya. Iya. Ya termasuk mungkin ya kena bawasir berat ya. Itu termasuk salis itu juga itu. Termasuk apa? Termasuk daimul hadas mungkin ya. Jadi bawasir sampai berat itu karena beberapa orang soleh juga begitu, seperti Imran bin Husain itu kan juga mendapatkan penyakit begitu ya. Imam Syafi'i di akhir umur juga begitu. Nah, ya begitu. Jadi keluar terus itu. Mungkin itu bisa daimul hadas itu ya. Kalau keluar terus. Nah. Terus di kitabnya Imam Nawawi Raudatul Talibin itu ada dia di dalam kitabnya sebutkan qala sahibut tahdhib law kana salasul bol bi haitsu law sallaga iman sala bauluhu. Jadi kalau dia
sholatnya berdiri, keluar air kencingnya. Walau shalla qa'idan, kalau dia sholatnya duduk nggak keluar. Fahal yusalli qa'iman am qa'idan, apakah sholatnya berdiri atau duduk? Wajihan. Al-asah qa'idan, hifdzan lit-taharah, wala i'adata 'alal wajhain, wala i'adata 'alal wajhain. Ya, karena sudah dianggap wudu, tidak bisa berdiri. Kalau berdiri keluar, ya berarti duduk. Ya, wajihan ini berarti ada yang tetap wajib berdiri itu ya. Ya, ketika misalnya pertengahan wudhu tangannya kena najis, ya berarti di situ dianggap ada sharif tidak? Ada najis ketika pertengahan wudhu, dia niat menghilangkan najis di sini. Nah, sambil meneruskan wudhu boleh atau tidak? Al-zahir tetap ya, yakni boleh untuk mentasyrik daripada meneruskan wudhu sambil izalatun najasa, karena tidak dianggap najis yang nempel ada di tubuh itu dianggap sharif. Yang dikatakan tadi ada musharif itu kan sebenarnya gambarnya ebean lam yanwiya ghairahu. Intinya itu sekiranya enggak ada niat lagi selain wudu. Jadi kalau sudah ada niat lagi selain wudu, ini yang dikatakan kote, memutuskan kepada niatnya wudu. Nah, ini yang dianggap memutusnya wudu ketika sudah ada niat yang lainnya. Contoh pas dia membasuh kaki, kakinya penuh dengan lumpur. Nah, dia lupa sama niatnya wudu. Akhirnya niatnya cuma membersihkan kakinya dari lumpur. Nah, ini sudah ada niat selain wudu, itu namanya kote, itu sudah sharif. Itu jadi gambarnya ada musharif itu bi an lam yanwiya ghairahu. Sekiranya enggak ada niat selain wudu. Berarti kalau najasah tadi itu ainiyah, kalau itu najasah hukmiyah bighuslah mungkin bisa. Kalau ainiyah gimana itu tadi? Tasyrik boleh itu tadi. Kalau misalnya ma yaktafi bighuslah wahidah, apakah sharif apa enggak itu? Ini perlu untuk dipelajari itu. Itu memang begitu. Tobitnya bi an la yanwi ghairahu au bi an la yatruk niyatal wudu. Apa di situ? Ibaratnya yanwi ghairahu au la yatruk niyatal wudu. Bima yunafi. An la yanwi bina yunafi niyatal wudu boleh. Tapi kalau misalnya mau berhenti sejenak untuk membersihkan misalnya kaki, apakah itu yunafi? Itu loh. Nah, itu harus dipelajari itu. Terhitung ghuslnya itu. Jadi kalau niatnya saat itu cuma membersihkan najis, berarti enggak niat untuk wudunya. Itu maksudnya. Ini kan yunafi, sudah meniadakan daripada niatul wudu. Lalu tasyrik dalam urusan masalah taharah itu boleh, karena dalam urusan at-taharah mabni ala tadakhul, makanya dalam taharah itu niat satu sama lainnya digabung pun boleh. Ibaratnya apa sih? Bima yunafiha kariddatin aw qat'ain, taswirun lil munafi. Famata tara'a ahaduhu ma fi asna'i wudhu'ih in qata'at wa in kana dzakiran lin niyah khilafan lil ubab bi khilafin niyatit tabarrud wat tanadduf fa innahu in kana dzakiran ma'ahu ma lin niyatil wudhu sahhal wudhu kama ulima mimma taqaddam. Berarti yang digambarkan Ustaz Idrus itu kalau niat tanadzuf saja ya, mungkin kalau dia niat tanadzuf saja maka dia wajib niat jadidah untuk kalau zakiron dia
niat bersihkan sekalian wudhu ya cukup, enggak usah. Ya, tasyrik. Jadi kalau memang dia tadi itu niatnya membersihkan lumpur aja, nah itu berarti shorif, kan gitu. Tapi kalau membersihkan lumpur sambil sambil untuk nyiram kaki, paham ya? Berarti tidak ada masalah itu kan. Ya kalau tengah-tengah wudhu misalnya tak cuci pakaian, tak teruskan nanti, tak teruskan lagi aja, tak cuci pakaian dulu, itu shorif itu ya. Loh, enggak, artinya dia tadi itu sudah niat yang lainnya. Kalau dikatakan itu adalah yanwi ghairahu, berarti putus toh. Sama, apa bedanya? Ayo, sekarang ini makanya anak kepingin tahu apakah bima yunafin niyah itu bima yunafin niyah itu apakah nafyun niyahnya, atau kalau dia tadi itu melakukan hal yang lain itu tidak dianggap yunafin niyah gitu. Kan sebetulnya gini, di dalam syarat masalah wudhu itu kan ada beberapa, di antaranya izalatun najasatil ainiyah. Nah, kemudian dibahas apakah izalatun najasah al ainiyah itu harus dihilangkan atau boleh bersama kita wudhu plus menghilangkan najis tersebut. Ya. Tasyrik. Nah, di Tuhfa barang itu dijelaskan kalau menghilangkan najis plus sama wudhu itu boleh dan sah. Jadi hadza 'inda Nawawi. Hadza 'inda Nawawi ya. Tasyrik di sini boleh. Jadi tidak dianggap di situ yunafin niyah. Jadi yang yunafin niyah itu apa? Kalau dia betul-betul ana niat memutus daripada wudhunya, fokus sama menghilangkan najisnya. Jadi ada qat'u niatil wudhunya di situ. Sekarang ana niat untuk mencuci pakaian. Apakah itu termasuk qata' apa enggak? Setelah cuci pakaian, terus dia apakah harus meniat lagi atau sudah neruskan aja wudhunya? Ini yang apa yunafin niyah itu apa? Ada di sini, ini kita harus paham gitu loh. Sama dengan safar berarti. Basuh wajah ada di sini, kemudian berangkat ke Surabaya. Apakah itu yunafin niyah gitu loh. Nah, ini yunafin niyah ini apa dhabitnya? Itu yang harus diperjelas. Ini sebabnya dengan thalabatul ilm ya harus ada ibarah Fathul Alam, launa waqat al wudu fi asna'ihi nudir fa in kana saliman ay ghaira daimil hadas wajaba alaihi tajdidun niyati faqat wa bana ala ma madha wa in kana daimal wa in kana daimal hadas wajaba alaihi tajdidul wudu min aslih. Wa yu'lam mimma tagarrar annahu law ghassala rijlaihi bi niyati izalatil wasah. Bukan jawaban. Mungkin kalau lupa dengan niat wudhunya yang pertama itu niat wudhu lagi. Kalau iling terus antara niat yang yunafi qablahu atau ba'dahu. Al-murad bi adami sarif alladhi huwa syartun fin niyah istishabun niyah hukman wa dzalika bi an la ya'tiya bima yunafiha falau nawat tabarrud awit tandif fi asna'il wudu ma'a ghaflatihi an niyatihi darra. Berarti ghaflan niyah. Dhabitnya itu ghaflan nih. Ya, kalau tidak ghaflan niyah berarti bikhilaf ma idza kana mutadzakiran laha fala yadur. Jadi
berarti bima yunafi itu ghaflatun nih niatul wudu. Kan gitu ya. Ghaflatun niatil wudu ada ma'kul. Ini juga lau nawat tabarrudan ba'da niyatil wudu. Niat tabarrud ba'da niyatil wudu usyurita kaunuhu dzakiran li niyatil wudu. Itu. Wa illa lam yasihhal wudu min hina nawat tabarrud li'annahu sharif. Kalau mencuci pakaian misalnya sekarang dia lupa dengan niat wudu tadi itu berarti termasuk sore kan? Atas safar begitu. Yang penting ghaflah an niyatil wudu. Kalau masih dakiran ada masalah kan. Dia yusafir dakiran an niyatil wudu berarti terus. Dia yughassil thiyab tadi itu dakiran niyatil wudu berarti terus. Anjir. Husain, ahsantum. Ya ada boleh jawab. Dhabitnya begitu ghaflah an niyah. Ya. Ghaflah an niyah. Cukup ya? Allah.